Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya menurunkan ampere dari kompresor kulkas dengan tambahan kapasitor teman-teman. Nah, karena untuk ampernya di sini tinggi, otomatis untuk ampere tinggi yang bermasalah di sini adalah bagian kompresornya teman-teman. Daripada ganti kompresor, namun ini masih bisa diakali, kita akan memasang kapasitor running. Nah, untuk caranya sendiri silakan teman-teman simak video hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Di sini untuk kompresor kulkasnya ini adalah merek Aqua, satu pintu. Kemudian untuk posisinya seperti ini, overload di bagian atas dan relay di bagian bawah. Untuk relay aslinya di sini saya sudah ganti. Saya kelihatan untuk kabelnya di sini saya potong dengan menggunakan satu pin. Kemudian untuk mengubah dengan tambahan kapasitor di sini kita membutuhkan relay dengan dua pin seperti ini. Jika teman-teman perhatikan kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya dari yang satu pin ini sudah pin kanan, jika overloadnya di bagian atas sudah pasti untuk runningnya itu di bagian kanan teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kemudian yang satunya lagi kita butuh tambahan pin juga untuk kapasitornya dan juga untuk relaynya, relay PTC-nya. Ini kita tambahkan pin dan juga skun kabel, satu kabel. Kemudian yang satunya lagi skun kabel dengan tertancap di pin kanan. Nah, untuk cara penyambungannya di sini, jika teman-teman perhatikan karena ini dari satu pin kanan kita ganti dengan dua pin kanan kiri. Nah, karena di sini hanya menggunakan dua pin, jadi ini untuk kabelnya kita jumper teman-teman. Nah, kita jumper seperti ini. Dan yang satu jumperan dari pin kanan ini kita hubungkan ke kapasitor. Di sini untuk kapasitornya saya menggunakan kapasitor merek Isco 8 mikrofarad. Dan kemudian yang ujung dari kapasitornya yang satu kita hubungkan ke pin yang satunya, pin kiri. Nah, seperti ini untuk cara penyambungannya. Nah, kemudian yang satunya lagi, yang satu kabel dari atas ini terhubung langsung ke colokan yang berfungsi sebagai kabel pasa atau apinya. Ini kita hubungkan ke kom dari kompresor di bagian atas. Dan kemudian satu kabel lagi yang aslinya ini warna putih. Nah, yang warna putih ini juga dari atas. Ini terhubung ke termostat. Nah, ini kita jumper di sini teman-teman. Nah, sebelumnya di mana kabel putih ini langsung ke sini untuk pinnya, pin kanan. Nah, ini kita jadikan dua karena kita butuh tambahan kapasitor. Nah, langsung saja kita pasang dan akan kita tes hasilnya apakah ampernya sudah berubah. Karena ini untuk ampere tinggi, ini dinamonya panas teman-teman. Ini untuk ponis saya karena untuk kulkasnya ini habis tertusuk pisau di pipa evaporator. Nah, di sini saya juga sudah melakukan pergantian untuk pipa evaporatornya. Untuk kulkasnya ini tetap dingin teman-teman. Namun jika kompresor panas dibiarkan terus maka akan cepat rusak. Nah, untuk menurunkan ampere disinilah kita membutuhkan tambahan kapasitor running. Sekarang kita pasang overloadnya dan kita akan ukur ampernya dengan menggunakan tang ampere. Overload pertama terlebih dahulu di bagian atas. Kemudian untuk relay PTC, di sini ada dua lubang, kita hubungkan ke bawah, ke pin bagian bawah seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk memasang tang ampernya kita setel dulu di 20 ampere. Nah, seperti ini.
Kemudian kita jepit di salah satu kabel kom yang terhubung ke kompresor. Di sini warnanya abu-abu dan ini warna kabel aslinya ini putih, namun sudah saya isolasi biar lebih aman. Ini kita jepit di sini untuk ampernya. Sekarang teman-teman bisa perhatikan di sini kita akan colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok. Dan kemudian kita aktifkan untuk saklarnya. Perhatikan untuk ampernya. Di sini sudah turun teman-teman. Padahal ini sudah ada beban. Di sini untuk ampernya hanya 0,47. Sebelumnya di sini 0,74. 0,78 ya, 0,78 itu yang paling tinggi. Jadi bisa kelihatan untuk bedanya. Nah, kemudian kita di bagian depan. Nah, ini bisa kelihatan untuk ampernya 0,48 hingga 0,50 sesuai dengan arus listriknya 0,57 ampere. Nah, sekarang sebelum saya rapikan di sini, karena untuk kulkasnya seperti ini tetap dingin teman-teman. Nah, ini justru sudah membuat es batu. Untuk posisi dari temperatur kontrolnya ini saya setel di angka 6. Nah, seperti ini. Ini tetap dingin. Untuk setelah pintu dibuka seperti ini, otomatis untuk kulkasnya ini pasti naik ampernya teman-teman setelah di pintu dibuka. Nah, bisa kelihatan 0,52. Jadi fungsi dari kapasitor running ini sendiri ini untuk mengamankan kompresor teman-teman. Jadi untuk pengamanan kompresor, daripada teman-teman ganti kompresornya, sementara ini masih bisa terpakai. Nah, ini bisa kita tambahkan kapasitor running. Nah, ini untuk kompresornya ini cepat panas jika ampernya tinggi. Nah, ini sudah dengan beban masih 0,53. Nah, untuk ampernya ini tidak boleh tinggi melewati batas dari yang ditentukan pabrik 0,57 ampere. Itu sudah dalam posisi terisi dengan freon atau ada beban. Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu untuk cara menambahkan kapasitor running. Bisa menggunakan kapasitor 7 mikro, 5 mikro atau 6 mikro, itu juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan kapasitor 8 mikrofarad. Kapasitor yang biasa dipakai di pompa air itu juga bisa. Nah, untuk relaynya di sini kita bisa ganti 4 pin biar lebih memudahkan untuk menyambungkan kabel. Namun jika teman-teman bisa memiliki hanya 2 pin, ini bisa juga terpakai teman-teman. Kita ganti yang 1 pin dengan 2 pin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.